Cut, 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 cut. Tampak di belakang, iring-iringan putih. Dia nak masuk sangko ya. Cuman masih tutup karena yang kecil-kecil belum dimasuk ke dalam kandang. Dalam lagi aja. Nah, masih nalar. Cut, 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 cut. Cut, 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 cut. Jinak, jinak. Jadi tu itik kalau sarainya, karena itik ada 20 ekor. 20 itu terdiri dari apa ya? Yang betinanya 18, yang lanangnya 2. Kalau betinanya 18, telurnya 18. Ini yang 2 itu tak betul, yang lanangnya tak betul. Yang betul itu yang betina ya, bay. Au. Wak, wak, wak. Apa? Oh ya. Malam Jumat. Kalau ikan kolam ikan, itulah kalau kolam ikan ya kak, ikan lele. Tapi kena ayo tu lagi nalam, banyak ikan sepat masuk. Jadi ada waring yang depik gitu bahaya itu, itu cepat kita masuk. Jadi kenapa kalau ku galak buat video tentang ikan, kemudian tentang telur, kadang kulihat tentang kosan, tentang pembangunan bedeng. Itu sebenarnya sarana edukasi. Jadi bukan maksud tu untuk menunjukkan bahwa aku kak pacak mai itu, bukan. Karena kebetulan tempat aku bertugas itu di seksi pengembangan, memang pengembangan ekspor, tapi kaitannya dengan usaha kecil dan menengah. Nah, kebetulan setiap tahun itu ada bukan rapat namanya itu
kita itu melakukan pembinaan kepada pada UKM, usaha kecil dan menengah. Nah, sering aku tuh diajak orang kemudian jadi narasumber. Dia menyampaikan informasi. Sebenarnya kalau kalimat narasumber tuh terlalu ini gitu, tapi yang menyampaikan informasi. Nah, kalau kita tak kata pengalaman, jadi pengalaman untuk melakukan dewek, misalnya bercerita masalah usaha peternakan, perikanan, kemudian properti. Kalau kita tidak melakukannya dewek, tentu yang kita cerita gitu fiktif, tidak ada kenyataan. Atau orang tu mudi, bahasa Indonesia bohong. Nah, untuk menceritakan bagaimana membuat suatu usaha dari awal, kemudian bagaimana cara menghitung modal, kemudian bagaimana cara kalau misalnya ikan dengan itik itu bagaimana cara pembesarannya, kalau di sapi bagaimana pengemukannya, kemudian setelah itu bagaimana cara kita melakukan penjualan atau membentuk pasar, bukan berjual ke pasar tapi membentuk pasar atau membuka peluang usaha bagi yang lain. Nah, kalau kita dewek tidak terjun di hal tersebut, terus namanya dicerita oke. Kalau Maika, kalau orang bertanya bagaimana cara beternak itu kan usaha kecil dan menengah. Dikatakan kecil dan menengah itu usaha itu menggunakan modal yang kecil atau yang menengah, bukan mikro. Kalau mikro itu kecilnya. Dan disikap bukan istilah UKM itu meminta bantuan, tapi mengembangkan kemampuan modal dia untuk dijadikan modal usaha, sehingga diharapkan dengan modal usaha tadi kan dapat keuntungan bagi yang bersangkutan GSD. Itulah kemudian memberikan motivasi kepada pihak-pihak lain, kawan-kawan lain dengan menonton video Ika. Mungkin Ika di tengah kota Palembang, bukan pinggiran, tengah kota Palembang. Apakah di tengah kota Palembang itu pacak boleh berusaha misalnya ikan, misalnya itik, yang secara umum di lingkungan masyarakat itu susah karena dampak dari pencemaran, pencemaran embau. Tapi mana kita pacak berusaha begitu. Kalau di dusun mungkin tidak jadi masalah, tapi kalau di kota itu sangat jelas. Jadi kita manfaatkan wilayah-wilayah. Kebetulan di Jalan Soekarno Hatta di lingkar luar Palembang itu ada sungai kecil, dan di sini ada rawa-rawa yang ada ugang tuannya, tapi uang karena belum dikelola, nah kita pakai dulu untuk mengelola. Walaupun sebagian kecil mungkin secara anulah kita beli ya, cuma yang besar elum. Nah, itu dipacak dijadikan. Jadi selama uang itu belum memindah tangan kan, tapi belum diusahakan, kita pinjam lah dengan modal yang kecil tadi kan, UKM tadi kan, pacak mengembangkan usaha yang cukup menjanjikan kalau cukup. Cukup menjanjikan karena hasilnya lumayan. Setelah dihitung-hitung hasilnya lumayan. Jika cuma skala kecil, karena cuma untuk sebagai pengalaman, contoh kesesuaian dengan pekerjaan yang aku tekuni di pemerintahan sekarang, yang kaitannya dengan pengembangan usaha dan kaitannya dengan UKM, usaha kecil menengah, maka jangan sampai hanya cerita, tapi kita lakukan juga secara real, nyata, Maika. Jadi kalau misalnya bertanya masalah telur, masalah itu kan kaitannya telur ayam, telur bebek, telur itik, telur puyuh, kemudian unggas, ayam apa itu, kita tak ngerti. Termasuk mak mana pakannya, termasuk mak mana lingkungannya.
termasuk berapa modal, kemudian mana cara sistem pemasarannya di wilayah kita dewe, baru ke wilayah yang cukup luas. Dan mudah-mudahan karena aku kak di seksi pengembangan ekspor, dari Halika pacak dilanjutkan dengan apa namanya itu, peningkatan usaha. Jadi bagi rekan-rekan kawan yang ada lahan-lahan yang tidak produktif, karena lahan itu kalau tidak produktif berarti cuman kalau yang disebut itu baru berkembang gitu. Kalau lahan yang tidak produktif kita usahakan sehingga jadi produktif, dapat menghasilkan, baru itu disebut dengan pemikiran maju. Jadi beda pemikiran berkembang dengan pemikiran maju itu. Kalau berkembang ada lahan pecah beli tapi tidak pecah dimanfaatkan. Tapi kalau lahan yang kita beli atau yang kita punya atau yang kita pinjam itu, kita dapat memanfaatkannya semaksimal mungkin sehingga dapat menghasilkan sesuatu. Pakai bahasa Indonesia laju. Menghasilkan sesuatu dan sesuatu berguna bagi kita dewek, kemudian bagi orang lain. Nah, itu baru disebut dengan pola perpemikiran maju. Oke, selamat mencoba. Bagi anak mencoba, tapi kalau tidak mencoba, ya cuba-cuba renung sedikit. Ini kebun kita, tengah kota, mudah-mudahan bermanfaat.